معاشر المسلمين وزمر المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ صاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أغوت أنصت واسمع وأطيع رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah salat Jumat Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah kembali melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid kita tercinta di Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah yang sudah kurang lebih 3 minggu kita melaksanakan liburan di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, di lingkungan masing-masing. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah kembali menjalankan aktivitas keilmuan, menjalankan kegiatan belajar mengajar di pesantren Luhur As-Saqafah dalam rangka tolabul ilm, mencari ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita telah sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional yang biasa kita peringati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Dan juga dalam hal kaitannya dalam proses pendidikan, kita selalu mengingat ucapan dawuh guru kita Abuya Profesor Dr. K. Haji Said Aqil Siraj. Beliau selalu mengatakan, berasal dari suatu terminologi yang sangat lugas, tegas, bahwa menyatakan bahwa Islam, al-Islamu laisa aqidatan wa syari'atan faqat, fa innamal Islamu dinul thaqafah wa dinul hadarah wa dinut tamadun. Bahwa Islam itu tidak hanya mengurusi tentang ibadah ritual saja, tentang akidah saja, dan juga tidak hanya mengurusi tentang syariah saja, tetapi Islam juga mengajarkan, merupakan agama pengetahuan, ats-tsaqafah, sesuai dengan nama pondok pesantren kita ini, dan juga agama peradaban, dan juga agama yang membangun kemanusiaan madani. Dari pemikiran beliau itulah para ustadz, guru yang ada di Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah mulai menelusuri, mulai menerjemahkan, menafsirkan pemahaman-pemahaman tentang As-Saqafah. Kemudian dalam beberapa kesempatan juga Abuya selalu berkata bahwa pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Tetapi beliau juga lebih lanjut menjelaskan seperti apa orang yang menuntut ilmu, bagaimana caranya. Beliau dalam beberapa kesempatan melalui ceramah-ceramahnya dan juga diskusinya bahwa dalam hal pendidikan beliau membedakan ada 4 komponen yang harus dilalui seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah at-ta'lim atau pengajaran, bahwa untuk memperoleh suatu ilmu, untuk memperoleh suatu pengetahuan, untuk memperoleh, menguasai suatu bidang keilmuan tertentu harus melalui proses taklim, proses pengajaran, baik antara santri dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan kiainya, melalui proses pergumulan antara santri dengan kitab-kitabnya, dengan buku-bukunya, melalui proses
pengajaran baik yang sifatnya one directional, satu arah, melalui ceramah di kelas, khutbah, pidato dan lain sebagainya, ataupun melalui multidireksional yang sama-sama kita lakukan di kelas, diskusi, tanya jawab, bahasul masail dan lain sebagainya. Proses-proses demikian merupakan bagian daripada at-ta'lim, proses pengajaran dalam rangka kita mencari, menguasai suatu ilmu tertentu. Makanya di Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah kita diajarkan berbagai macam disiplin bidang keilmuan. Beliau selalu berpesan bahwa tidak ada perbedaan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Semuanya dipelajari. Baik ilmu agama, Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, nahwu, sorof, balaghah, mantik dan lain sebagainya, ataupun ilmu umum, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Semuanya dipelajari dalam rangka proses ta'limul ilm. Dari proses ta'lim ini, santri-santri maupun orang yang mencari ilmu akan mendapatkan sebuah wawasan baru, sebuah pengetahuan baru melalui proses transfer knowledge, transfer pengetahuan, baik yang melalui guru ataupun melalui membaca secara langsung kitab itu sendiri. Kemudian beliau melanjutkan bahwa untuk menjadi seorang yang berilmu pengetahuan tidak cukup hanya dengan taklim, harus ada yang disebut dengan yang kedua adalah at-tadris. Tadris dimaknai sebagai proses pembelajaran yang secara berulang-ulang, yang secara terus-menerus. Kita seringkali mengaji Al-Quran kepada guru kita ataupun tanpa guru, deres Al-Quran, tadarus Al-Quran, murojaah Al-Quran, murojaah kitab-kitab alfiyah, sorof, kemudian amsilah, kemudian murojaah vocabulary. Setiap pagi kita lakukan dari jam 7 sampai dengan jam 7.15 dalam rangka at-tadris, dalam rangka proses mengulang-ulang mempraktekkan apa yang telah kita ketahui dalam berbagai macam bidang keilmuan tertentu. Dan juga tadris ini bisa dimaknai sebagai proses implementasi dalam keilmuan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin di kelas sudah tahu, sudah taklim tentang ilmu tentang bersuci. Tinggal bagaimana caranya kita mempraktekkan, mengimplementasikan teori-teori, konsep-konsep bersuci itu dalam kehidupan sehari-hari di asrama kita. Bagaimana cara bersuci, bagaimana cara membuang sampah, bagaimana cara membersihkan najis, bagaimana cara bersuci, berwudu, mandi besar dan lain sebagainya. Bagaimana cara membersihkan dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada tadris. Dalam khazanah barat ada lahir sebuah teori yang disebut dengan neuroscience. Neuroscience ini adalah sebuah teori yang berkaitan dengan otak, daya ingatan yang ada pada diri manusia. Bahwa neuroscience membedakan manusia, ingatan manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang sering disebut sebagai ingatan jangka pendek atau short term memory STM. Yang kedua adalah ingatan jangka panjang atau long term memory atau LTM. STM ini adalah ingatan manusia jangka pendek ketika seorang manusia, seorang murid, seorang pembelajar diberikan satu informasi atau beberapa informasi di kelas ataupun dimanapun, mendapatkan satu informasi, tetapi seringkali dia melupakan. Dan itu sangat wajar karena
daya ingat manusia adalah jangkauannya hanya menghafal antara rata-rata 7 informasi dalam satu yang bersamaan tanpa ada pengulangan. Dan itu hanya mengingat waktunya hanya 15 menit sampai dengan 30 menit. Setelah itu, dengan adanya informasi-informasi yang baru, maka biasanya manusia akan lupa informasi-informasi karena terjadi penumpukan informasi. Bagaimana supaya tidak lupa? Supaya terus kita ingat, supaya terus ada dalam benak pikiran kita, maka dimasukkan ke dalam LTM, long term memory, melalui at-tadris, melalui pengulangan, melalui tadarus, melalui deres, murojaah, supaya ingatan-ingatan itu terus melekat dalam sanubari kita. Makanya tidak heran guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di As-Saqafah ini banyak sekali menghafal teori-teori, banyak sekali menghafal materi-materi. Bagaimana tidak, karena setiap hari guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita ini adalah pekerjaannya adalah mengajarkan keilmuan yang terus diulang berkali-kali. Bahkan walaupun mereka tidak menghafal Al-Quran, dengan melalui mendengarkan setoran hafalan Al-Quran dari santri-santrinya saja, mereka bisa menghafal dengan sendirinya karena melalui proses pengulangan-pengulangan. Pun begitu, kita sebagai seorang santri jangan terus bosan untuk cukup sekali hafal langsung dilupakan, sekali hafal dilupakan, tetapi menghafal terus, dihafal lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Itu yang disebut dengan proses at-tadris. Pengulangan-pengulangan, pembelajaran secara berulang-ulang, berterus-menerus, baik menghafal doa-doa, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal teori-teori keilmuan tertentu yang kaitannya dengan keilmuan-keilmuan tertentu. Dari proses tadris ini, baru keilmuan akan melekat secara sempurna dalam benak pikiran kita, dalam sanubari kita, yang insya Allah nanti suatu saat akan berguna ketika santri-santri yang ada di pondok pesantren As-Saqafah ini menjadi orang-orang yang hebat, menjadi kiai-kiai, menjadi ustadz-ustadz, menjadi profesor, menjadi pengusaha, menjadi menteri, menjadi yang lain sebagainya, nanti akan sangat berguna. Mungkin sekarang masih dianggap tidak paham, mungkin nanti insya Allah nanti akan berguna. Tidak ada rugi kita memahami, menghafal semua bidang keilmuan tertentu. Yang selanjutnya, selain ada at-ta'lim, juga tadris, yang ketiga ada at-ta'dib. Ta'dib ini adalah proses pembelajaran yang menitik beratkan kepada santri untuk memiliki perilaku yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kita terutama di pesantren Luhur As-Saqafah dan juga seringkali mungkin para ustadz menyampaikan al-adabu fauqal ilm. Jadi yang namanya adab itu di atas ilmu. Adab, sopan santun lebih berharga daripada ilmu. Tetapi apa daya sopan santun tanpa keilmuan? Jadi semuanya saling mendukung. Tetapi adalah akan lebih baik kalau sudah orangnya sudah pandai, pinter, cerdas, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Dan ini merupakan suatu cita-cita kita selaku guru, ustadz yang ada di pondok pesantren Luhur As-Saqafah, membimbing, mendidik kita semua menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan proses selama kurang lebih 3 tahun, ada juga yang maksimal 6 tahun, bisa pembelajaran dapat melekat dalam sanubari kita. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, bahwa
Selain ada taklim, ada tadris, dan juga ada ta'dib, yang keempat adalah at-tarbiyah. Tarbiyah adalah kata nomenklatur yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yang bisa dimaknai sebagai proses pendidikan, proses mengembangkan potensi diri daripada santri-santri melalui bakat-bakat yang terpendam dalam diri santri sendiri. Nah, ini sebagai tugas sebagai guru untuk meningkatkan, kemudian mengembangkan potensi-potensi yang melekat dalam santri itu sendiri. Karena saya yakin semua santri memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang cita-citanya jadi kiai, ada cita-citanya jadi pengusaha, ada yang cita-citanya jadi politikus. Semua memiliki potensi masing-masing, semua memiliki minat bakat masing-masing. Jadi dalam kaitannya dengan pendidikan, bahwa keempat proses itu memang harus kita lalui secara simultan, secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Baik proses taklim, kita selalu setiap hari bergumul dengan keilmuan, membaca buku, mengaji Al-Quran, membaca kitab, mendengarkan pengajian, mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh guru, kemudian mempraktekkan, mengamalkan teori-teori yang sudah didapatkan di dalam kelas, dan juga berperilaku yang baik, bersopan santun, bertutur kata yang baik, dan juga mulai mengetahui diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Mudah-mudahan dari keempat itu kita dapat melaksanakan dan juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki akhlakul karimah, pinter, cerdas, sopan, santun, dan berakhlakul karimah. Mudah-mudahan santri As-Saqafah dapat mencapai itu semua. Demikian khutbah singkat pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, wa innahu huwas samiul alim. Wa qulu qauli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaruddin wadkhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ammi kalimati la ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala
wal waba wal zalazil wal mihan wa su'a wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.